Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pengajian malam hari ini dengan terlebih dahulu bersama-sama membaca doa syahadat raditu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak, adik-adiknya nggak ada ya? Rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah curahkan rahmat kepada kita semua. Setelah sholat maghrib berjamaah menjelang isya, kita akan isi dengan thalabul ilmi. Minggu kemarin saya mengajarkan ada amalan setelah sholat ba'diyah maghrib. Ada yang masih ingat? Siapa? Ibu bapak. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika. Nanti kita ulangi lagi. Kita juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertemuan ke-212 hari Selasa tanggal 3 Desember tahun 2024. Minggu kemarin kita libur karena hari tenang menjelang pilkada. Sekarang sudah tenang banget ya. Ketenangan ya. Kan pengajian itu katanya bikin tenang. Iya. Saking manjurnya pengajian bikin tenang, ada orang yang datang ikut pengajian itu diniatkan untuk mencari ketenangan, dalam kurung tidur. Ya. Ada jamaah mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak datang ke pengajian karena merasa di rumahnya sumpek, kakehan anak ayo berisik rame, wes pokoknya kayak kapal perang, wes aku neng pengajian wae iso turu. Makanya pengajian itu membuat tenang ya. Ya, tidak apa-apa, itu sisi lain dari orang datang ke majelis taklim, majelis ilmu untuk mencari ketenangan. Dan betul juga ya, kalau pengajian itu kebanyakan ngantuk. Makanya dimaklumi. Tapi tujuan utama kita bukan untuk mencari ketenangan dalam bentuk tidur ya. Kalau ngantuk
capek itu wajar, manusiawi ya. Kalau nggak ngantuk ya namanya bukan manusia, kartun ya. Kalau anak-anak sekarang itu namanya anime. Ya anime kan nggak mungkin tidur dong, bohongan, fiksi ya. Malam hari ini saya itu ada tulisan di sini. Ini PR-nya nih. Mohon dibahas mengenai bacaan sholat dan artinya dalam kurung Pak Badawi. Kemudian larangan duduk. Pahar ya. Kemarin ini larangan duduk dalam larangan duduk. Terus Pak Haryono. Jadi malam hari ini kita ambil temanya yang utama menjawab yang kemarin ya. Saya ambil judulnya begini. Duduk terlarang di luar sholat. Sangar judulnya. Duduk terlarang di luar sholat. Tapi sebelum itu kita juga perlu tahu duduk-duduk yang disunahkan ketika sholat. Karena kita tidak terlepas dari sholat. Namanya juga kajian malam Rabu pasolatan, jelas-jelas terkait dengan sholat. Saya ngetes dulu yang kemarin. Ya muqallibal qulub. Maksudnya terusin itu. Nah, tangi ya. 1, 2, 3. Kaya jan angel kok ya nek ora ngulino ki angel ya, Pak. Ngerti, berarti dibaleni. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika. Kemarin saya merujuk kepada hadis itu ada dalam kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi, bahwa doa itu diamalkan setelah sholat ba'diyah maghrib minimal 1 kali. Mau 10 tidak dilarang, 1.000.000 kali ya kalau nggak keju ya silahkan. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Kalau kemarin bagaimana kalau sabit kolbi? Nah, sekarang jelaskan. Ya muqallibal qulub, sabit kolbi ala dinik. Itu apakah ada dasarnya? Ada. Itu termasuknya amalan dari salah satu istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ummi Kulsum itu ditanya oleh sahabat Ummi Salamah ya, Ummi Kulsum, mohon maaf ya, Ummi Salamah. Ya amal mukminin, makana aksaru doain Rasulullah SAW idza kana indak. Wahai Ummu Salamah, Ummul Mukminin, apa doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika di dekatmu atau ketika bersamamu? Kemudian qalat, berkata Ummu Salamah, kana aktsaru du'aihi, Nabi Muhammad SAW itu banyak membaca doa, yakni ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Bukan kulubuna tapi sabbit qalbi ala dik. Yang wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Jadi kalau yang ditanyakan kemarin sabbit qalbi itu ada dasarnya. Jadi bacaan yang sering atau banyak dibaca Nabi ketika bersama Ummu Salamah. Terus mau pakai yang mana? Silahkan.
Kalau yang kemarin saya sampaikan, saya ajarkan itu doa setelah sholat ba'diyah maghrib. Saya ulangi ya, bacaan ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik disunahkan dibaca setelah selesai sholat sunnah ba'diyah maghrib. Adapun ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik itu dibaca kapan saja, tidak ditentukan setelah sholat atau setelah apa. Pokoknya Nabi Muhammad menurut Ummu Salamah sering membaca doa ini. Kok sering yang dibacanya doa itu? Itu menunjukkan, mengajarkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW bahwa kita itu harus ingat yang ada yang membolak-balikan hati kita. Hati kita dalam arti keimanan, kadang imannya naik, kadang imannya turun, bahkan bisa keluar dari keimanan kita, keimanan kepada Allah. Itu semata-mata Allah yang kuasa. Karena Allah yang kuasa membolak-balikan hati, maka kita minta yang menguasai hati supaya hati kita itu tetap dalam agama Islam, tetap dalam agamanya Allah. Saya mah percaya diri, saya pede, optimis, akhir hayat saya itu muslim. Ya alhamdulillah, tapi nggak boleh sombong juga. Karena tidak sedikit orang yang dia itu awalnya paham agama, bahkan jadi guru ngaji misalnya, tapi begitu kepincut mbak-mbak atau gadis non muslim naksir, terus nikah, syaratnya harus keluar dari agama, mau keluar agama. Pernah diceritain dulu ya, teman KKN saya itu, teman kakak. Jadi ceritanya singkat lagi, mengulang lagi. KKN dia itu ini biasa ngaji Iqra, ngajarin anak-anak TPA. Ya dari segi agama anak YIN kok ya. Kemudian kuliah kerja nyata alias KKN di Gunung Kidul. Tinggal di rumah Pak Dukuh yang punya anak gadis, tapi dari golongan non. Singkat cerita, karena apa itu Soko Trisno apa namanya? Witing Trisno ya, susah amat ya. Witing Trisno jalaran Soko Kulino ya. Jadi saking seringnya ketemu, kontak, interaksi, akhirnya naksir. Singkat cerita, oke, kata si mbaknya dan orang tuanya, kamu boleh nikah tapi dengan syarat pindah agama, ikuti agama mereka. Mau. Padahal guru ngaji ngerti nek murtad iki kok apa hukumnya? Halal kan darahnya ya, pateni halal itu. Tapi demi cinta. Nah, akhirnya pindah agama. Makanya baca Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada kita ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Sering dibaca ya, mempertahankan, membentengi hati kita itu supaya tidak condong kepada di luar hidayahnya Islam. Seperti surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu juga dibaca supaya kita itu jangan Allah condongkan kepada hal-hal yang di luar yang sudah diberikan hidayah oleh Allah kepada kita. Kenapa sih? Karena kita itu kan makhluk. Kita itu diatur oleh Allah. Kita itu diciptakan, maka manut yang menciptakan. Sekarang masih sholat, besok siapa tahu pindah ke bukan lagi masjid, ke tempat ibadah yang lain. Bisa jadi itu. Nah, kita tidak tahu, maka kita bentengi dengan doa. Bapak ibunya ini simbah-simbahnya sholat, ternyata anaknya putune kuliah atau sekolah di luar kota yang di situ lingkungannya secara umum tidak beragama,
atau agamanya non, hanya ikut-ikutan. Bisa jadi tertarik ya. Apalagi dengan lawan jenis. The power of love itu ya, the power of love itu kekuatan cinta bisa meruntuhkan segalanya. Nah, jadi kecuali kalau kita cinta kepada Allah dipertahankan, mudah-mudahan Allah juga akan cinta kepada kita. Ini ngomong-ngomong cinta sudah sepuh-sepuh ya. Nggak apa-apa kan punya cucu, punya anak. Saya sekarang nanti dites lagi minggu depan, doanya masih ingat enggak? Lali meneh, yo, baleni mening ya. Ya, pentingnya ngaji itu mengingatkan bagi yang lupa, memberitahu yang belum tahu ya. Ada yang sudah tahu, ingat tapi nggak dilakoni, rasa mending lungo ya. Kalau kemarin kan babnya 2 minggu yang lalu temanya adalah keutamaan duduk setelah sholat ya. Jadi jangan meninggalkan dulu tempat duduk. Begitu kan materinya. Jadi setelah sholat jangan langsung berdiri, tapi zikir dulu. Karena di malaikat itu mendoakan orang yang setelah selesai sholat masih di tempat duduknya. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah kasihanilah dia. Langsung dijabah, kasih aja milikku ya. Ya tidak. Tuh doanya satu kali langsung keluar yang warna pink ya. Jadi kasihanilah dia. Duduk di sini kan dapat. Coba yang dipulangkan nggak dapat milku ya. Itu tadi kalau darurat kan nggak apa-apa. Tipun. Oh, misalnya sekali habis sholat tapi darurat itu loh. Itu kan nggak apa-apa. Ya tidak apa-apa memang. Tidak wajib loh ya. Cuma sebisa mungkin istighfar. Assalamualaikum. Tempo hari itu kan darurat betul. Habis sholat pakai sekali perutnya. Oh iya. Ya harus begitu, utamakan yang wajib ya. Coba kalau dipertahankan kan repot di sini ya. Jadi begitu selesai assalamualaikum, minimal astagfirullah. Jadi istighbarnya kita itu bareng dengan malaikat. Ketika kita astagfirullahalazim, malaikat pun sama, Allahumma gfir lahu. Jadi doanya double, doa dari kita dan doa dari malaikat. Bagaimana kalau kemerungsung ya karena ada keperluan hajat, mungkin panggilan WC dan lain-lain atau ada janjian, ya silahkan. Assalamualaikum, istighfar lalu meninggalkan tempat sholatnya. Ya, jangan mempersulit dalam hal agama. Ya, itu tidak wajib. Cuma dianjurkan berduduk dulu madama, maksudnya selama dia itu dalam tempat duduknya, tempat sholatnya duduk di situ. Sekarang bab duduk. Saya mengulang lagi, duduk yang disunahkan ketika sholat. Ya, ketika sholat itu tidak asal duduk loh ya, pasti ada tuntunannya atau syariatnya. Ini Mas Ica nanti saya mau praktek loh, jadi agak siap-siap ya. Jadi ada duduk iftiros, ada duduk tawaruk. Itu dua yang disunahkan. Lalu duduknya seperti apa? Itu yang akan kita praktekkan. Duduk muk'i juga. Begini, yang pertama ini duduk dalam sholat ya. Saya menghadap ke barat. Nanti yang utara dan selatan gantian. Yang pertama duduk iftiros. Ini saya sengaja pakai celana itu biar kelihatan. Si iftiros itu dihamparkan, ada yang diduduki yaitu telapak kaki. Telapak kaki kiri itu dijadikan tempat untuk menyentuhnya al-bokhom. Pokoknya itu ke sini. Al-fantat. Ininya jari kaki bawa aja ya. Tes. Oh itu. Ini ijam enggak apa-apa. Bisa, matur nuwun Pak. Jari kaki yang kanan ditegakkan. Ininya itu dilipat ditegakkan gini. Iftiros ini. Ini iftiros.
Jadi ini yang disunahkan. Nih yang bapak-bapak sebelah utara. Pantatnya itu menyentuh ke kaki kiri. Ininya ditegakkan. Nih saya pose yang ketiga menghadap ke utara biar yang selatan kelihatan. Ininya si telapak kaki ini diduduki oleh pantat. Ini duduk dalam sholat yang disunahkan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau duduk yang lain? Ya, yang kedua. Sekarang duduk tawaruk. Tawaruk itu duduknya yang tawaruk. Tawaruk itu artinya ini. Waruk itu kan ini nih. Oh, ini ya, apa namanya? Bokong gitu ya, tawaruk. Jadi nyentuh. Pantatnya itu nyentuh ke lantai, ke bumi. Kemudian kaki kirinya dimasukkan, kaki kanan jari-jarinya tetap ditegakkan. Ini tawaruk. Disebut tawaruk kenapa? Karena di sana akan ada salam. Mau ada salam, makanya di tawaruk itu dipraktekannya ketika mau salam, rakaat terakhir mau salam. Nih, kalau mau salam duduknya seperti ini. Ini sudah loh ya. Bagaimana kalau ada yang sholat subuh tapi kok tidak tawaruk, tapi melakukannya duduk iftiros seperti ini. Misalnya tahiyat, innaka hamidum majid, assalamualaikum, itu boleh ini. Ya, duduknya tidak tawaruk tapi iftiros, meskipun rakaat terakhir sholat subuh atau sholat sunnah yang 2 rakaat itu tidak apa-apa. Berdua ya. Saya ulangi, yang pertama duduk iftiros begini. Kemudian duduk tawaruk. Kemudian yang ketiga, duduknya Rasul tapi jarang dilakukan, gini. Muk'i namanya. Ini boleh ini. Dalam keadaan kesehatan tertentu mungkin ada yang lebih nyaman begini. Bagi kita mungkin yang masih sehat-sehat begini, alhamdulillah. Tapi bisa jadi posisi gini nggak bisa karena nekan ini, akhirnya pilih ini. Silahkan. Cuma jarang dilakukan oleh Nabi. Boleh lah ini. Itu termasuk di antara 2 sujud bisa gitu. Ya, ini duduk di antara sujud atau mau tahiyat akhir pun boleh. Seandainya memang dia darurat tidak bisa tawaruk. Kalau saya tidak merekomendasikan begini. Itu 2 ya, 3 ya. Sekarang duduk yang lain, duduk di luar sholat yang dilarang. Yang pertama adalah kebanyakan duduk yaitu nanti gantian ya menghadapnya atau cukup begini? Cukup ya. Yaitu menjadikan tangan kiri sebagai patokan sandarannya ini, tumpuannya. Ini. Omong-omongan, ya, gini. Ini sepertinya enak banget kan? Tetapi Nabi tidak suka. Ngene ataupun kakinya diluruskan. Pokoknya ininya jadi tumpuan. Yang kiri. Gini misalnya sambil omong-omongan. Nah, ya nanti yang kedua ya. Ini begini. Bagaimana kalau saya kan itu kan kalau 1, bagaimana kalau 2? Wah, ini nawar ini. Misalnya gini. Boleh enggak? Kan sama yang kiri jadi tumpuan. Jadi kalau memang tidak ada kepentingan apapun, hindari gini ya aslinya ya. Ini penak banget sih. Ini enak banget selonjoran gitu ya. Apalagi misalnya di sininya ada agak atas itu ya. Tapi ternyata itu kurang disenangi oleh Nabi. Kemudian yang ditanyakan langsung ya, bagaimana kalau sila? Kalau sila menghadap ke sana biar kelihatan. Silanya mau yang kiri dimasukin ke sini ke kanan ya, atau yang kiri gantian gini. Kalau duduknya begini, ini yang tidak disenangi oleh Nabi. Kenapa begini? Karena menunjukkan sombong. Ini biasa dilakukan oleh orang-orang raja waktu itu. Yang sombong itu duduknya mesti begini, dada dipusungkan, gele, onopo, kayak gitu. Gini posisinya. Zaman dulu orang yang
dia itu punya kuasa, duduknya begini. Lalu ada orang. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang orang yang kuasa dengan orang yang tidak kuasa sama begini kan? Sama. Nah, bagaimana seandainya mau duduk sila? Ini kan ajarannya bukan dari Kanjeng Nabi ya. Jadi tidak seperti ditegakkan gini atau gini, tapi agak dibungkukan. Jadi agak sikap merendahnya. Ini yang diboleh, ini masih yang boleh ya. Tadi karena ditanyain Pak tadi. Ini boleh. Yang tidak boleh adalah salah satu kakinya diangkat. Yang gini. Ini enak banget ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi kalau di depan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan ya, dimuliakan. Ini Nabi kurang senang. Oh ya, yang ke berikutnya ya. Mau yang kaki kanannya diangkat ke sini atau kaki kiri ke sini, sama ya, kanan kiri. Enak banget ya. Kadang saya juga kalau udah bubar itu ya gini-gini sambil dipijit-pijit. Enak itu. Ternyata termasuk duduk yang tidak disenangi. Di sini yang dimaksud terlarang di sini bukan berarti dia kena sanksi. Kalau dilakukan berarti dosa tetapi ini yang dibenci. Ya. Tidak menjadikan jenengan berdosa, tidak, tapi hal yang makruh yang dibenci. Itu yang dua dibenci berarti ya. Yang pertama menjadikan tangan kiri sandaran, yang kedua kakinya di atas paha. Mau begini pokoknya kaki kiri yang diangkat atau kaki kanan yang diangkat. Meskipun jenengan pakai sarung atau pakai rukuh enggak kelihatan. Ditutupin gitu ya. Padahal kakinya diangkat. Nah, itu yang tidak disenangi oleh Kanjeng Nabi. Lalu pertanyaan dari Pak Yanto, bagaimana kalau duduknya begini? Nah, ini malah boleh. Nabi Muhammad itu kalau makan kan salah satunya ditekuk. Cegang namanya. Iya, apa namanya orang? Cegang. Iya. Jadi kalau Nabi makan, salah satu kakinya ditekuk. Makan. Ini tekuk. Kalau dua-duanya Ini penasaran ini ya. Jadi bagaimana? Jadi diurutkan lagi biar nggak lupa. Tadi ya ini ya, ini boleh. Lalu bagaimana kalau dua-duanya? Kalau dua-duanya ada yang dilarang dan ada yang dibolehkan. Yang dilarang itu ini disilangkan, kakinya disilangkan, lalu tangannya gini. Nonton sepak bola ya. Nah, nonton bola. Gini. Ini yang dilarang. Ini disilangkan loh ininya. Tapi kalau ininya ini yang disilangkan, ini nggak apa-apa. Beda sedikit loh. Tapi yang membedakan kakinya itu disilangkan, ini sudah termasuk yang tidak disukai, apalagi tangannya begini. Itu waktu istirahat atau habis sholat? Nah, ya, ini bagi setelah sholat. Mau setelah sholat, ya ini kan bukan di dalam sholat, di luar sholat ataupun maksudnya setelah sholat atau di aktivitas yang lain. Nabi itu kurang seneng kalau ada orang yang duduknya begitu. Nah, ini kaitannya kemarin kan dengan adabnya dalam menuntut ilmu sebagai namanya murid ya. Jadi kalau murid memang duduk yang disenengin, tadi tuh karena tadi dijawab jadi loncat-loncat ini. Duduk yang tidak disenangi lagi, meskipun kata orang-orang menyehatkan begini. Seperti mohon maaf anjing. Jadi ininya kanan ke kanan, kiri ke kiri, tapi saya nggak bisa ini. Gini. Nah, gini. Dia ke sini. Orang kuat gue. Anak kecil itu enak banget. Atau duduknya begini, nggak dikasih tapi ininya nyemplung ke bokongnya ke kita nih. Nah, ini juga termasuk yang kurang disenengin kalau ininya nyentuh. Oh, saya nggak kuat sudah kejut. Ini nggak kuat. Nih gini, ini lihat, ininya itu nyentuh ke sini. Apalagi ini kalau kakinya kanan kirinya ke kanan, kiri ke kiri. Nah ini.
kolesterol itu. Nah, itulah. Nanti jenengan ini bagus. Bagaimana kalau orang yang dari segi kesehatan katanya bagus untuk yang kolesterol? Nah, jenengan mau percaya dokternya atau Kanjeng Nabi? Orang itu kan dulu pipis. Kenapa kok umat Islam itu kalau pipis tidak berdiri? Laki-laki, kalau perempuan bayangan kayak apa itu? Kalau laki-laki pipis berdiri kayaknya Pak Ais tadi sering gitu ya. Waktu kecil kan biasanya, saya juga pernah. Jadi waktu kecil ini intermezzo. Waktu kecil itu masih tanah, pipi dilobangin, ditumpuk itu terus pipisin, lobang. Pipis cur gitu ya. Nanti sedikit gitu ya, kayak kue ya. Zaman saya masih nggak kayak sini ada komblok, ada aspal, masih tanah ya, masih sawah. Tadi apa mau lanjutin lagi? Jadi kalau sudah duduknya yang dilarang tadi, berarti ada yang tidak dilarang, yang disunahkan ya. Silahkan. Ada lagi mau bertanya, mau duduk nih? Duduknya longgar begini. Oh nggak apa-apa. Ya, jadi boleh. Jadi kalau tadi disampaikan bagaimana kalau yang duduk tadi itu untuk mengobati kolesterol? Ya silahkan kalau memang meyakini secara ilmiahnya duduk yang tadi itu yang tidak disenangi oleh Nabi kok bisa mengurangi kolesterol, silahkan dipraktekkan, ya silahkan. Tetapi kalau kita mau mengikuti Rasul, kesunahannya ya dapat sunahnya, dapat pahala sunnah. Pipis pun buang air kecil, laki-laki perempuan itu kenapa kok yang kalau berdiri kok tidak dianjurkan malah jongkok? Nah itu secara medis kan dibuktikan. Ketika pipisnya jongkok dengan pipisnya duduk, yang kloset duduk dengan pipisnya berdiri itu beda. Saya bukan dokter, jenengan nggak percaya. Ketika pipisnya sedang sambil berdiri, dipraktikkan nggak ini? Pipis berdiri itu ada yang belum maksimal keluar, ada yang tertinggal ketika pipisnya sambil berdiri, apalagi yang laki-laki. Nggak usah dibayangin Bu ya. Yang pokoknya kalau berdiri itu ada bagian dari yang untuk dikeluarkan pipis itu masih tersisa. Bahkan katanya itu apa nih? Ada saluran yang kembali lagi ke harusnya dibuang malah masuk lagi. Katanya gitu ya. Begitupun dengan kloset duduk. Nah, padahal kan bapak-bapak yang udah sepuh terutama duduk pipis sambil duduk enak kan? Ya, jadi ininya enggak terlalu, apalagi pas lagi BAB, enggak kalau pas lagi susah itu kakinya pegel. Nah, kalau pas pipisnya jongkok itu malah bagus. Jongkoknya bukan jongkok kayak gini loh ya. Bukan jongkok, tapi ada sedikit di ya ini itu agak diangkat untuk menghindari percikan air yang banyak ya, najisnya ya. Pipis. Nah, malah praktek di sini. Jadi maksud saya ketika ada yang membantah dengan kesehatan, bagaimana kalau duduk begini itu untuk kolesterol misalnya ya. Ya, kolesterol. Ya silakan aja dengan praktekkan, lalu apakah dapat ilmunya kolesterol. Kalau misalkan ada yang lain, ya gunakan yang lain saja, alternatif. Jadi duduk atau yang lain. Ya. Yang mengobati kolesterol. Ngeten nggih. Jadi Pak Badawi, apakah ini di luar setelah sholat atau di luar sholat? Ini etika ketika duduk ya. Mau duduk sila, duduk selonjoran itu silahkan. Kalau dalam etikanya majelis ilmunya yang ketat itu berarti ya sangat mengtakdim terhadap guru, murid itu mau melihat wajah guru itu nggak berani. Ya. Jadi memang mendengarkan, namanya nyimak ya. Apalagi menatap, gurunya melihat malah opo malah nanti gurunya melihat. Kalau sekarang kan zaman kita kecil, gurunya melotot gini langsung malu kan, takut. Saiki malah apa ya Pak? Kok dulu ya Pak? Nah zaman sekarang, ya kan Ica gitu juga Ica. Yang anak-anak sekarang gitu dilihat matanya malah bales ya. Untuk yang bab duduk seperti itu, jadi silahkan nanti kita sebisa mungkin untuk sholat terutama iftiros
dan tawaruk itu dipraktekkan sebisa mungkin. Seandainya Pak siapa yang sakit? Enggak ada di sini ya. Pak Kamto ya sama itu kalau nggak bisa ya semampunya ya. Jadi tidak harus. Oh saya nggak mau sholat berjamaah kenapa? Malu soalnya nih pas duduk antara dua sujud nggak seperti yang lain. Nggak apa-apa jenengan justru pahalanya double. Kenapa? Merasakan sakit, sabar menahan sakit untuk sholat. Ya kalau yang lainnya kan sehat. Cuman satu aja dapat pahalanya. Misalnya gini, maksud saya gini. Ya alhamdulillah saya masih bisa duduk gini. Satu kan ibaratnya poinnya satu. Tapi kalau ada yang kakinya sakit, dia menahan gini maksimal, sabarnya dia nggak gerundel. Oh Pak Imam sesuai banget, dia nahan, dapat pahala sabar juga pahala duduk di antara dua sujud. Ya, memang begitu ya. Jadi lihat imam juga harus lihat lihat makmum. Ini kira-kira ada Pak Kamto enggak nih? Oh ada, berarti ingat-ingat. Jangan sampai terlalu lama. Ya, atau Pak Haji Kasilan ya, kan sekarang nggak terlalu kuat gitu ya. Kalau kelamaan, ya kita sebisa mungkin semuanya nyaman dalam beribadah, terutama dalam hal sholat. Cukup? Ada pertanyaan lagi, Pak? Sujud Pak, kalau sujud itu kaki itu dirapatkan di telapak kakinya, lututnya atau kakinya? Oh iya, nanti dulu ya Pak Pur yang setelah ini. Bagaimana kalau sujud boleh dua? Maksudnya dua boleh dirapatkan, boleh tidak? Kalau ketika sujud kakinya yang ini lihat ke sana dulu ya. Maksudnya buat yang sana dulu. Kakinya itu ini silut tumitnya dengan tumit satu dengan tumit lainnya digabung. Ini atau dipisahkan. Jadi dipisahkan ini. Kakinya si jarinya menghadap kiblat. Oh, pripun? Bukan gini. Enggak, maksudnya kan posisi ditekankan supaya. Iya, ditekan. Ini gini. Jadi pas sujud ininya si jari-jarinya itu tekuk. Ya, ditekuk ini nih. Jadi si tumitnya dirapatkan atau direnggangkan, silahkan. Itu boleh dua-duanya. Oke, gitu ya. Pak Pur, pripun Pak Pur? Bagaimana Pak Pur hukumnya kalau itu ta'aruf tadi kaki yang kanan tidak ditegakkan Oh, nggih. Tawaruk apa iftiros? Pas tahiyat akhir berarti. Oh, nggih. Oh, ininya pas tawaruk ini jari-jarinya gak ditegakkan, tapi begini. Oh iya. Nggih. Kalau sunnahnya itu jari-jari ditekuk menghadap kiblat. Nah, jenengan misalnya tidak kuat gini, tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Gini silakan Bu. Cuma saya mengajarkannya lebih baik sama-sama kan waktunya sama. Lebih baik tegakkan. Jari-jarinya ditegakkan. Jari-jari ini. Bagi yang mampu, kalau nggak kuat ya jangan dipaksakan ya. Nggih. Ngeten, ada lagi Ibu-ibu? Samlet boten? Cukup? Duduk di luar waktu sholat atau duduk bebas itu yang paling disukai Rasulullah dan paling sering dilakukan Rasulullah seperti apa? Tapi yang disampaikan kan yang tidak disukai. Sekarang yang paling disukai biar bisa diamalkan. Nggih. Tidak, kalau saling disukainya tidak ditemukannya, tapi Nabi itu duduk begini, ya duduk dengan ditekuk, itu biasa. Kemudian duduk yang biasa ketika majelis itu duduknya seperti duduk iftiros seperti ini. Pengajian tuh gini. Tetapi kalau di kita kan lazimnya sila. Ini gini. Jadi iftiros seperti ini yang Nabi suka, tapi tidak disebutkan, tidak saya dapatkan Nabi sering. Tapi Nabi itu suka duduk begini, seperti duduk iftiros. Ribun? Nggih, sami.
Ya, kalau ibu-ibu kan kalau orang Sunda bilangnya emok ya. Emok tuh begini. Ya, emok ini namanya emok. Ininya ke kiri gini. Kalau ibu-ibu loh. Kalau di tempat saya namanya emok. Gini. Ya. Terus yang sekarang poinnya adalah jenengan duduknya itu tidak menunjukkan rasa sombong. Tidak sombong ya, tapi memang menunjukkan khidmat atau hormat terhadap lawan bicara atau di majelis. Ya. Selonjoran itu bukan berarti tidak sopan ini misalnya. Bukan, karena memang untuk kenyamanan dan saya maklumi. Kecuali kalau ada yang pas tadi ngomong kan ngene atau diajak ngobrol malah begini. Nah, ya. Atau gini disilangkan ya, ini disilangkan. Kalau yang tidak disilangkan tapi gini itu tapi juga sambil menunggu Bilal, menunggu adzan, maksudnya Bilal adzan itu Nabi begini, kakinya tidak disilangkan tapi yang disilangkan tangan. Kalau kakinya disilangkan, baik kiri depan atau kanan yang di depan, tangannya kemudian begini, ini yang Nabi tidak sukai. Nah, yang ahli kesehatan, kenapa kok kalau duduk begini dilarang, itu bisa diteliti tuh ya, kenapa? Oke, pun jam 7 ini. Ada lagi sekarang blok sini. Enten? Oke. Ada amalan yang Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali itu ada Ya. Oke, terima kasih. Saya sekarang kembali ke laptop ya. Sini nih. Saya lupa namanya Pak Sinten Pak jenengan? Pak Jamhari ya. Ini dari Banjar Dadap loh. Banjar. Tapi masih tetanggaan dengan Biro Kerten. Ada amalan Allahumma ajirni minan nar dibaca 7 kali selepas sholat maghrib dan setelah sholat subuh. Apakah ada tuntunannya? Saya jawab ya, ada tuntunannya. Dalam Al-Azkar kitab An-Nawawi itu disebutkan ada tuntunan, meskipun ada, jadi sama bacaannya, cuman yang merawikan ada yang doif, lemah. Kalau untuk diamalkan silahkan, kalaupun tidak apa-apa. Yang sering Bapak Ibu dengar misalnya ya, pas pada menjadi imam maghrib atau subuh itu kadang agak keras, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ya Allah ajirni, lepaskan aku minan nar, dari api neraka. Itu seandainya jenengan hafal bisa begitu, assalamualaikum. Dalam hadisnya itu sebelum berbicara apa-apa, sebelum bicara yang lain, ajak omong-omongan yang lain, assalamualaikum. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Setelah maghrib, Allahumma ajirni minan nar, setelah subuh. Ngeten Pak Jamhari. Jadi kalau Jamhari apa Jamhari? Jamhari. Nggih. Sudah ya? Ya, waktu 3 menit Pak. Oke. Itu Nanti aja. Ya, nanti saya bahas besok ya. Qobliyah Jumat saya tuliskan. Qobliyah Jumat minggu depan nggih. Ini sudah pernah dibahas lagi, nggak apa-apa wong tanya. Dijawabnya nanti ya, karena sekarang ada door prize. Ya Bapak Ibu, ini dari taklim dan dari donatur akan memberikan door prize belanja 15.000 gratis di toko Putrata. Ini ada 10 orang, 5 wanita, 5 pria. Langsung kemauan setunggal di Butilang. Rajin berarti. Kedua Ibu Giati. Ketelu Ibu Hajan. Ketelu. Ke Papa Ibu Sulasti. Ya kan 5 nanti. Bapaknya 5 nanti. Ke terakhir Ibu Ajun Rimo.
Iya. Lajeng Bapak Yu. Pak Yanto dapat. Pak Yanto BDR, foto dekat. Bapak Sulawesi Junet. Sinet. Bapak Suroto. Alhamdulillah. Bapak Estadi. Sakange. Bapak Eko Dobel tapi aku potong. Nggih. Matur. Nggih, alhamdulillah. Door prize voucher belanja 15.000. Nggih. Iya, alhamdulillah. Silakan ditukar ya. Ada rekomendasi dari Pak Uji. Saya kira itu untuk yang pertanyaan dari Pak Yanto, insya Allah dibahas minggu depan. Yaitu apakah ada qobliyah Jumat? Ibu-ibu nggak tahu ya. Ini qobliyah sebelum sholat Jumat itu ada atau tidak, atau bagaimana tuntunannya, kita akan bahas minggu depan. Mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.